lagi di ibadah online minggu ini. Walaupun ibadah kita masih secara online, gue yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa antusias kita untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Bapak untuk hari ini Tuhan. Kalau Kau masih menyertai kehidupan kami, kalau Kau masih memberikan kami kesehatan, kami bersyukur kepadamu Bapak. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan gembala kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati Om Rudi Tuhan, Kau berkati Tante Lita, bahkan Tuhan Kau memberkati setiap pengerja yang ada di dalam gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang tambahkan visi misi yang lebih lagi yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan otoritas roh kepemimpinan yang daripada Tuhan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini Tuhan lebih bertumbuh lagi. Bahkan kami percaya Bapak, lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan akan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, dan akan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan untuk komunitas kami di tempat ini Tuhan, Next Gen Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan di Faircom dan di LG Tuhan. Kau berkati mulai dari pemimpin kami di Next Gen Tuhan, Kaike Tuhan. Kau berkati juga untuk pemimpin kami Tuhan di Faircom, Gama, dan pemimpin kami Tuhan di LG KGB Bapak. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan mereka roh kepemimpinan, kebijaksanaan, dan pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hidup mereka Bapak. Biar segala keputusan yang mereka taruh Tuhan, itu semua yang berasal daripada Tuhan. Apapun saat ini Tuhan yang menjadi pergumulan mereka untuk komunitas ini Tuhan, Tuhan Yesus yang turut campur tangan di dalamnya Bapak. Kami percaya ada kesatuan hati di dalam komunitas kami di Next Gen Tuhan. Ada kesatuan roh yang daripada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan akan banyak yang dimenangkan lewat komunitas kami di tempat ini Bapak. Dan kami mau perkatakan, kami tolak segala perpecahan, segala keegoisan, segala apapun yang bukan daripada Tuhan, yang ingin menjatuhkan komunitas kami ini Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa atas komunitas kami Bapak. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, kami mau satukan hati kami juga Bapak, berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Bapak. Engkau tahu Tuhan keadaan yang terjadi di dalam bangsa kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berkati pemimpin kami Tuhan, presiden kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Pak Jokowi beserta setiap jajarannya sampai yang terendah Bapak, sampai ke RT RW Tuhan yang memberkati, memberikan roh kepemimpinan, kebijaksanaan, bahkan roh yang takut akan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau berikan hikmat yang daripada Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan, untuk memimpin bangsa ini lebih bertumbuh, lebih maju, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau tahu keadaan yang terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan, adanya virus COVID-19 Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa penanganan yang ada di dalam bangsa kami ini Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Segala tenaga kesehatan Tuhan yang saat ini berjuang bekerja untuk menangani virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau menyertai setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memperlengkapi setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang jaga mereka dan melindungi mereka agar mereka tetap sehat, mereka tetap berjuang untuk Tuhan, bekerja Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperlengkapi hidup mereka. Bahkan setiap keamanan yang ada di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada kedamaian yang daripada Allah atas Indonesia Tuhan. Ada shalom-Mu Tuhan atas Indonesia. Tuhan memperlengkapi setiap keamanan yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami penuh dengan shalom yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kota kami Tuhan, kota Bekasi Bapak. Biar kiranya Tuhan kota ini penuh dengan kasih sukacita yang daripada Allah. Tidak ada segala sakit penyakit, tidak ada bencana, tidak ada kejahatan. Semuanya Tuhan kami mau tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan kota kami penuh dengan kemuliaan, penuh dengan shalom yang daripada Tuhan. Kami mau perkatakan dengan iman, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang sakit dipulihkan, setiap yang lemah dikuatkan. Karena kami punya Bapa yang sanggup menolong kami tepat pada waktunya Bapak. Engkau mencukupkan segala kebutuhan bangsa kami Tuhan. Segala apapun yang kami perlukan, Tuhan Yesus yang menolong bangsa kami Bapak. Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus lebih-lebih lagi apapun yang terjadi di bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Kristus
untuk pembicara nanti Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan, dan kebijaksanaan daripadamu Tuhan. Berkati segala apapun yang diperkatakannya, biar semua yang diperkatakannya Tuhan itu yang daripada Tuhan, dan setiap yang mendengar mendapat sesuatu yang daripadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan Bapa yang diberikan Bapa, biar persembahan ini dapat dikelola dengan roh yang takut akan Tuhan, dan setiap yang memberi dengan roh yang takut akan Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Bapa yang mungkin saat ini sedang sakit, mungkin ada juga teman-teman kami yang terpapar virus COVID-19 Bapa. Kami berdoa, kami satukan hati kami Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan atas hidup mereka Bapa. Lewat setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, itu menjadi alat yang daripadamu untuk menyembuhkan setiap mereka Bapa. Kami akan percaya Tuhan, tolong mereka segala kebutuhan obat, segala kebutuhan makanan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus yang menyediakan Tuhan. Engkau menjadi kekuatan, Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi penolong dalam hidup mereka Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, dan kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman Joy Kid yang baru bergabung di Next Gen. Dan inilah Next Gen, ada Firecom dan juga LG. Oke, baik teman-teman yang ada di rumah, kita akan memulai dan kita satukan hati kita semuanya untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Come on, say, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His praise go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Thank you, Lord. Hanya namamu yang kami tinggikan, yang kami agungkan selamanya, selamanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang terhebat di dalam hidup kami, anak-anakmu. Ini kami generasimu datang di hadapanmu Tuhan, sujud kepadamu, sujud kepadamu Tuhan. Come on. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His praise go before you and behind you, beside you, all around you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Di dalam-Mu kami mendapatkan kepastian akan masa depan dan kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di hadirat-Mu kami mau berkata bahwa kami perintahkan, hai jiwaku tenanglah engkau, sebab dalam hadirat Tuhan semuanya terjamin.
Meskipun kondisi kami saat ini tidak memungkinkan, tetapi kami percaya bahwa di dalam-Mu kami aman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Oh, Dia setia. Mari teman-teman yang ada di rumah, mari kita nyanyikan sama-sama. Dari manakah? Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun Dia selalu bekerja. Dia bekerja walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Oh, Dia Allah yang setia. Kau setia Tuhan. Thank you Jesus. Terpujilah Engkau. Tenanglah hai jiwaku. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih ya Tuhan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, dan bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Engkau setia. Kasih Tuhan. Shalom Next Gen, apa kabarnya? Gue yakin dan percaya kita semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Teman-teman pernah dengar nggak sih kata fobia? Atau ada mungkin di antara teman-teman yang punya fobia. Apa itu fobia? Fobia dari terjemahan Yunaninya phobos, artinya rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, entah itu orang, hewan, benda, atau keadaan tertentu. Misalnya, akrofobia, takut terhadap ketinggian, tanatofobia, takut terhadap kematian, kemudian ada yang namanya juga agorafobia, takut terhadap tempat terbuka, zoofobia, takut terhadap binatang atau binatang tertentu, kemudian fatofobia, takut terhadap penyakit atau penyakit tertentu, dan masih banyak lagi fobia-fobia lainnya. Semua rasa takut tersebut teman-teman kalau kita lihat sepertinya ya nggak masuk akal dan nggak beralasan. Tapi pasti tentunya teman-teman yang punya fobia ini mengalaminya sendiri. Nah teman-teman, dalam hidup kita sebagai orang Kristen juga sering ada rasa takut. Takut pada kekurangan uang, makan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Kemudian takut pada bahaya, penderitaan, kesukaran, sakit, takut kepada masa depan. Nanti gue jadi apa nih di masa depan? Masa depan gue nanti seperti apa nih? Dan masih banyak lagi. Khususnya yang sekarang ini teman-teman yang lagi kita laluin, musim di mana musim COVID-19. Banyak di antara kita yang takut secara berlebihan. Kita hidup di musim di mana ketakutan sepertinya merajalela. Dan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dibanding dengan jawaban. Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti, kapan ini akan berakhir? Kita semua nggak tahu kapan COVID ini akan selesai. Kemudian, akankah keluarga gue aman? Akankah gue bisa bertahan atau akankah gue bisa melalui musim ini?
Akankah gue kehilangan pekerjaan? Dan sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita mungkin beranggapan bahwa rasa-rasa takut seperti ini berbeda dengan fobia-fobia yang ada yang menurut kita adalah nggak wajar sebenarnya. Dan nggak beralasan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang sebenarnya Alkitab atau Allah mau sampaikan kepada kita mengenai rasa takut. Yuk sama-sama kita mau belajar dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh-Mu, Engkau Allah yang membukakan hati dan pikiran kami. Untuk kami siap belajar, siap mau ditegur, dan siap mau melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Hari ini kita mau sama-sama melihat bagaimana sudut pandang Allah sendiri terhadap takut atau ketakutan. Dengan tema Fight Your Fear atau hadapi ketakutanmu, lawan ketakutanmu. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebenaran firman Tuhan ini mengungkapkan perhatian dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan setiap anak-anak yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita merupakan sasaran ilahi kasih-Nya. Dia sangat mengasihi kita. Dan kebenaran apa yang kita pelajari dari pembacaan kita hari ini? Satu hal teman-teman di sini muncul mengenai penggembalaan Tuhan. Yang pertama, kebenarannya Tuhan menggembalakan kita secara pribadi. Di ayat yang pertama teman-teman, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dengan mempergunakan metafora yang sering terdapat di dalam perjanjian lama, Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, anak-anak-Nya. Artinya teman-teman, ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku secara spesifik, secara khusus, itu artinya bahwa Tuhan menggembalakan dia secara pribadi. Dan teman-teman, bisa nggak teman-teman membayangkan di antara kita, anak-anak Tuhan yang begitu banyaknya beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliaran orang, dikatakan bahwa Dia memperhatikan kita satu persatu. Dia memperhatikan kita secara pribadi. Ibaratnya dalam kerumunan domba yang banyak pun, satu persatu domba tersebut diperhatikan oleh gembalanya. Demikian juga dengan Allah terhadap kita. Nah, teman-teman, di sini mungkin kayak kita bakal ngomong kayak gini, oh, gue jadi anak kesayangannya Tuhan dong. Yes, kita semua anak kesayangannya Tuhan. Tapi seperti ini teman-teman, gue beberapa kali muncul di FYP TikTok gue. Ya, gue main TikTok, nggak main sih sebenarnya, gue cuman penikmat, jadi cuman scroll TikTok doang. Dan sering muncul di TikTok gue kayak gini, oh kamu mulai dari corona ada atau covid ada sampai sekarang
belum pernah yang ngalamin COVID. Gimana rasanya jadi anak kesayangan Tuhan? Tapi teman-teman, di sini gue mau bilang kalau pernyataan ini kurang benar. Karena seperti ini teman-teman, kita jangan mengelompok-kelompokkan. Misalnya contohnya, oh iya, gue jadi anak kesayangan Tuhan karena hal-hal yang gue alamin baik terus. Kalau perkataan-perkataan seperti itu kan, oh ya dia nggak pernah kena COVID, dia kan anak kesayangan Tuhan. Terus gimana dong sama mereka yang saat ini sedang berjuang melawan COVID tersebut? Apakah mereka bukan anak kesayangan Tuhan? Tentu enggak teman-teman, kita semua adalah anak kesayangan Tuhan. Apapun keadaan yang hari-hari ini kita tengah hadapi. Entah itu baik atau entah itu buruk, selama kita dekat sama Tuhan, kita semua adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi sebenarnya bukan bicara tentang baik atau buruknya, tetapi ketika keadaan kita baik atau buruk, di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. He knows us, He watch over us. Dia nggak pernah sekalipun ninggalin kita. Dan ini teman-teman kebenarannya hari ini. Tuhan, gembala kita, memperhatikan kita secara pribadi. Dia adalah gembala yang baik. Jangan pernah takut ditinggalkan oleh Tuhan. Dia perhatikan kita satu persatu. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam penggembalaan itu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan di sini teman-teman, tidak dikatakan kelimpahan, tapi takkan kekurangan. Ayat di sini nggak bilang Tuhan adalah gembalaku maka aku akan berlimpah-limpah. Tidak, tapi di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan tak menjanjikan kekayaan, tapi kecukupan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka satu hal yang perlu kita percayai, satu hal yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita, yaitu kita nggak akan pernah kekurangan. Jadi kita nggak usah takut. Mazmur 34 ayat yang ke-10 sampai 11 bilang begini teman-teman. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Wow, dahsyat bukan teman-teman? Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Dia tidak hanya memperhatikan satu persatu terhadap kita, anak-anaknya, tetapi dia tidak membiarkan kita kekurangan. Dia memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Bukan berarti juga kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, maka Dia berjanji Dia akan memberkati setiap usaha kita. Kemudian di ayat 2 teman-teman, rumput dan air itu merupakan kebutuhan domba. Dan itu pasti diberikan oleh gembalanya. Nah demikian juga dengan kita. Tuhan tidak berjanji memberikan kita semua yang kita inginkan. Tapi Dia berjanji memberikan semua yang kita butuhkan. Kita percaya bahwa di dalam Dia kita tidak akan pernah kekurangan. Karenanya jangan takut kekurangan. Kemudian yang ketiga teman-teman, Tuhan memimpin kita. Itu kita bisa lihat di ayat 2b, 3a, kemudian 3b. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di ayat yang kedua bagian B, garis bawahi, ia membimbing aku. Kemudian di ayat yang ketiga bagian A, ia menyegarkan jiwaku. Dalam terjemahan NIV, He restores my soul. Ia memulihkan jiwaku. Jadi kata menyegarkan di sini bisa juga kata memulihkan. Kemudian di ayat yang ketiga B, ia menuntun aku di jalan yang benar. Teman-teman, jangan takut tersesat. Karena Dia Allah memimpin kita. Bukan berarti kita bisa hidup sembarangan, semau-maunya kita. Tapi
tentu kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, kemudian kita mentaati kehendak Tuhan bagi kita. Tapi kita juga harus percaya Tuhan mau, akan, dan pasti memimpin langkah-langkah kita. Ketika kita berserah di hadapan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika mata kita tertuju kepadanya, maka janjinya Dia yang akan pimpin langkah kita. Jangan takut untuk tersesat. Kemudian yang keempat teman-teman, Tuhan menolong atau melindungi dari kesukaran atau bahaya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lembah kekelaman yang dalam terjemahan lamanya teman-teman, atau kalau teman-teman bisa menemukan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris lainnya juga, dia diterjemahkan sebagai lembah bayang-bayang maut. Di dalam terjemahan lama teman-teman 23 ayat yang keempat dikatakan demikian. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku. Bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghibur aku. Teman-teman, ayat ini dengan jelas menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan menunjukkan sesuatu yang menakutkan. Lembah-lembah bayang maut. Mazmur Daud menyampaikan hal ini. Dan kita tahu perjalanan Daud, dia banyak menghadapi hal-hal yang diperhadapkan dengan dia mendekati maut. Teman-teman, pemazmur di sini katakan dengan jelas, aku tidak takut. Mengapa? Karena dia tahu Allah menyertai dan akan menolong sesuai waktunya dia dan dengan caranya dia. Teman-teman, keadaan gak selalu harus baik. Mungkin saat ini kita ada di dalam keadaan yang benar-benar membuat kita seakan mau menyerah. Keadaan yang benar-benar membuat kita, Tuhan kapan sih ini akan selesai? Tuhan kapan gue bisa ngelaluin ini? Tuhan kapan gue bisa mendapatkan hal yang gue inginkan? Kenapa sepertinya maut kayak cuman selangkah lagi Tuhan dari gue? Jangan takut. Karena dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan ada dan menyertai kita. Dan dengan jelas pemazmur katakan bahwa ia tidak takut. Dan hari ini teman-teman, apakah juga kita mau mengatakan, aku tidak takut? Walaupun diperhadapkan dengan lembah bayang-bayang maut, hari ini biar kita coba koreksi diri dan hati kita masing-masing. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan di dunia ini, seumur hidup, bahkan sampai kekekalan, Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Seharusnya teman-teman, hal ini cukup untuk membuat kita mengerti, untuk membuat kita memahami bahwa tidak seharusnya ada tempat untuk rasa takut di hati kita selama Dia bertakhta, selama Dia ada di hati kita, selama Dia menjadi gembala kita. Di dalam Dia ada jaminan, di dalam Dia kita tidak akan pernah sekalipun dibiarkan. Di ayat yang ke-6 teman-teman, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita ada bersama-sama dengan Dia, ketika kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, maka sampai akhirnya Dia yang akan menyertai kita. Teman-teman, langkah konkret yang bisa kita ambil untuk menyikapi firman Tuhan hari ini teman-teman. Yang pertama, choose what to look at and use our clear thinking. Kendalikan apa yang kita lihat, perspektif kita agar kita tidak cemas, dan gunakan akal sehat kita, hikmat yang Tuhan beri buat kita. Ketika kita sudah melakukan segalanya, ketika kita sudah menjalankan prokes dan lain sebagainya, kita percaya bahwa dengan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak perlu takut.
agar kita bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di hari-hari ini. Bukan dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran, tetapi benar-benar membuat kita, pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau mungkin teman-teman hari ini suka pantengin sosmed, kemudian lihat berita-berita menakutkan, entah itu di Instagram, TikTok. Gue beberapa kali scroll dan yang muncul adalah berita-berita yang menyedihkan dan lain sebagainya. Yang terkadang juga membuat hati gue pilu dan aduh ya ampun, kita saat ini tengah ada di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Teman-teman, kalau teman-teman tahu dengan melihat berita-berita seperti itu, maka teman-teman akan menjadi takut secara berlebihan, maka jangan lakukan itu. Kita bisa memilih apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Karena apa teman-teman? Apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita yang menghasilkan respon kita. Yang kedua, put God between you and your circumstances. Tempatkan Tuhan di dalam hidup kita dan masalah kita yang kita hadapi. Tempatkan pengharapan kita dalam Tuhan. Renungkan firman-Nya, aminkan setiap janjinya. Tadi yang sudah kita pelajari, Dia gembala yang baik. Aminkan itu di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, sink into love. Kasih melenyapkan ketakutan, tenggelamkan diri kita di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang akan selalu menopang dan menyertai kehidupan kita. Daripada kita pusing, hati kita nggak tenang mikirin dunia, kenapa kita nggak tenggelam aja sama kasih-Nya? Kenapa kita nggak lebih dekat lagi sama Tuhan? Kenapa kita nggak lebih datang lagi sama Tuhan? Karena kenapa teman-teman? Dalam kasih-Nya, maka kita akan aman. Teman-teman, yuk hari ini kita mau belajar, jangan sampai kita ditaklukkan oleh ketakutan. Tapi mari kita mau berjuang untuk menghadapi ketakutan itu bersama dengan Allah. Kita bisa melewati segalanya. Oke teman-teman, gue punya cerita buat penutup khotbah kita hari ini. Tahun 1998 di Armenia, waktu itu terjadi gempa bumi yang sangat besar. Kurang lebih 500.000 orang terluka dan 50.000 orang diantaranya meninggal dunia. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah koran lokal menuliskan sebuah artikel yang sangat unik yang menceritakan tentang seorang ayah yang menurunkan anaknya di pagi hari di sekolah pada hari gempa bumi tersebut. Ketika dia menurunkan anaknya di sekolah, dia ucapkan kalimat, I love you, have a nice day. Kemudian dia meninggalkan anaknya, dia bergegas untuk ke tempat pekerjaannya, ke kantor. Nah teman-teman, dalam perjalanan dia menuju ke tempat pekerjaannya, dia melihat di depannya jalan mulai retak. Kemudian ketika dia melihat jalan tersebut retak, dia menengok ke belakang dan dia melihat gedung-gedung mulai runtuh. Ketika melihat hal tersebut, dia langsung bergegas kembali ke sekolah tempat dia menurunkan anaknya tersebut. Dia bergegas untuk kembali ke sana dan sampainya di sana, dia tidak peduli lagi dengan mobilnya. Dia kemudian meninggalkan mobilnya dan melihat bahwa sekolah tersebut sudah runtuh menjadi puing-puing. Melihat hal itu, dia langsung sedih. Tapi yang kemudian dia lakukan adalah dia mencari letak kelas anaknya. Ketika dia sudah menemukannya, dia mulai menggali teman-teman. Saat dia mulai menggali di situ, orang-orang yang melihat dia langsung mendatangi dia dan berkata bahwa jangan digali, kamu tidak akan bisa. Tunggu saja untuk penyelamat, pemadam kebakaran, atau tim emergensi lainnya untuk menolong, mengangkat setiap puing-puing tersebut. Tapi hal itu tidak dipedulikan oleh sang ayah. Dia terus menggali. Setelah 24 jam berlalu, orang-orang yang ada di situ ibah melihat dia, kemudian datang membawakan makanan dan minuman kepadanya. Tapi dia tidak mau memakan dan meminumnya, namun tetap menggali. Dan teman-teman, setelah 36 jam, dia mendengar ada sebuah teriakan meminta tolong.
dan ada sebuah batu besar di hadapannya. Ketika dia mendengar sebuah teriakan minta tolong, dia kemudian berteriak kepada orang-orang yang ada di sekeliling situ untuk membantu dia mengangkat batu besar itu. Ketika mereka mengangkat batu tersebut, maka mereka melihat di dalamnya ada 13 anak-anak dan 1 orang guru yang masih hidup walaupun luka-luka. Mereka pun langsung segera bekerja sama untuk menyingkirkan puing-puing itu dan mengangkat mereka dari sana. Dan teman-teman, di antara 13 anak itu ternyata ada anak dari ayah ini. Ketika ayah ini menemukan sang anak, dia kemudian memeluk anaknya. Dan anaknya ini berkata kepadanya, "Ayah, aku berkata kepada teman-temanku bahwa ayah pasti akan kembali untuk menyelamatkan kita di sini." Teman-teman, dari kisah ini tentunya adalah merupakan kisah nyata. Dan kita bisa belajar dari sini bahwa seorang ayah di dunia saja begitu mengasihi anaknya. Bagaimana dengan Bapa kita yang di surga terhadap kita? Kalau hari ini kita tengah diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita takut, Dia Bapa kita, Dia mengasihi kita, Dia yang akan menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa mengalahkan rasa takut itu. Mari kita belajar percaya, mari kita belajar mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan kita hanya kepada Dia, Gembala kita yang baik. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita saat ini mau berdoa. Teman-teman bisa menyiapkan perjamuannya masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan bagi setiap kami untuk kami belajar tidak takut terhadap apapun juga, untuk kami mau mengalahkan rasa takut yang kami miliki saat ini karena kami punya gembala yang baik, gembala yang mau menolong dan mau menyertai setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk semeja sehidangan dengan Engkau. Kiranya Engkau Allah Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita mau angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Dan mari kita mau angkat cawan kita di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan yang saat ini sudah kita angkat adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita atas tubuh dan darahnya Tuhan Yesus yang telah tercurah dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, karena salib-Mu telah menebus kami. Selama-lamanya kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih,
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi peringatan akan kami untuk kami tetap mengingat Tuhan akan kasih-Mu, cinta-Mu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah kami semakin hari semakin belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan Yesus semakin lebih lagi Tuhan, kami mau belajar lebih dekat dengan Engkau lewat setiap kondisi apapun yang kami alami. Kami tidak takut karena Tuhan beserta kami. Dan ya teman-teman, biar jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau mudah. Tapi jadilah teladan lewat perkataanmu, tingkah lakumu, kesetiaanmu, kesucianmu. Biar melalui Engkau orang akan melihat ada Tuhan di dalam Engkau dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau terima berkat dari Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah olehmu segala berkat, cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian hidupmu, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput setiap kita bersama-sama dengan Dia. Mari kita semua yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Next Gen, be disciple, make disciples. Nah, gimana teman-teman untuk ibadah online minggu ini? Gue yakin dan percaya kita semua terberkati untuk ibadah hari ini. Dan kita semua ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung untuk ibadah online minggu ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung ibadah minggu ini, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di bawah ini. Dan untuk usia SMP sampai ke SMA, jangan lupa untuk mengisi form yang ada di Firecom. Dan untuk teman-teman usia kuliah sampai kerja, jangan lupa untuk mengisi form yang ada di Light Generation. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday, God bless you.